Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam ya nggak? Sudah taraweh ya? Taraweh yang keberapa ini? Tinggal berapa hari lagi? Tinggal 4 hari lagi ya puasa tahun ini ya nggak? Semoga puasanya lancar ya nggak? Besok hari kerja terakhir sebelum liburan ya. Yakin yang udah pada mudik pasti pada mudik ya. Ya, malam ini gue akan cerita sedikit panjang mengenai debitur yang one prestasi atau ingkar janji. Woi gila, janji di atas ingkar ya nggak. Jadi debitur tuh ada yang ingkar janji ya, nggak cuma pacar kalian atau istri, ya istri mah enggak ya, cowok kalian cewek kalian aja yang ingkar janji ya. Debitur juga bisa ingkar janji ya. Bagaimana kategorinya yang dimasuk dalam debitur ingkar janji? Banyak ternyata ya, nggak cuman gagal bayar ya, tapi ada hal lain yang menyatakan bahwa debitur ingkar janji. Gue mau contekan nih karena banyak sekali ya. Nggak sekali sih, tapi ya lumayan banyak ya. Bilang. Oke, teman-teman, yang dimaksud dengan kategori debitur ingkar janji atau prestasi yang pertama adalah jelas ya, tidak bayar sesuai yang tertera di perjanjian kredit. Itu jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau debitur sudah tidak bayar sesuai yang diperjanjikan, jatuh tempo kapan, dibayar kapan, ya enggak, itu termasuk ingkar janji teman-teman, prestasi ya. Terus nomor 2, jaminan, pernyataan dan jaminan surat keterangan atau jaminan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya teman-teman bikin pernyataan bahwa ini benar-benar usaha saya, PT ini merupakan milik saya, akte yang saya berikan ini adalah merupakan akte yang terakhir dan benar-benar asli. Nah, ternyata itu semua palsu ya teman-teman ya. Seperti contohnya sertifikat palsu juga, semuanya palsu, tidak benar ya. Surat pernyataan dan jaminan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu juga salah satu bahwa teman-teman, bukan teman-teman sih, ciri-ciri debitur yang ingkar janji ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah penyimpangan penggunaan fasilitas kredit ya. Misalkan dipakai untuk anak perusahaan ya kan, bisa nggak sih? Bisa. Fasilitas kredit ini digunakan untuk bayar hutang kepada pihak ketiga, bisa nggak sih? Bisa teman-teman ya, bisa juga. Jadi nggak selalu bahwa yang misalkan memang untuk usaha sih, tapi harus jangan. Tapi ternyata ya mungkin ada PT, misalkan teman-teman punya PT nih, ngajuin kredit ke bank. Nah, ternyata dana pinjamannya itu buat PT dialihkan untuk PT lain, anak perusahaan, bisa aja ya enggak. Atau misalkan dikasih ke orang tuanya sebagai untuk bayar hutang orang tuanya, ya nggak bisa. Makanya orang tuanya juga, kita biasanya kalau terkait jaminan ya kita slik ya. Tapi kalau emang nggak terkait jaminan, kadang-kadang kita juga nggak slik OJK juga ya, kadang-kadang kelewat di situ ya. Tapi apakah itu disalahkan? Nggak juga ya, kan kita juga ngeliat anaknya, usaha anaknya kan, seperti itu. Kalau orang tuanya bermasalah mana kita tahu juga ya kan, kecuali jaminannya sama orang tuanya, nah itu beda cerita, pasti kita juga tarik slik. Oke, itu yang ketiga ya. Keempat itu selanjutnya adalah jaminan disewakan ke orang lain tanpa persetujuan bank. Jadi teman-teman kalau punya jaminan ruko atau apa ya, izin ke banknya ya. Apalagi misalkan jaminan tersebut masuk dalam kategori kredit investasi, ya nggak? Kredit investasi tau kan teman-teman, lebih ruko misalkan. Harusnya kan ruko itu buat usaha teman-teman ya. Ternyata teman-teman disewakan ke orang lain atau bahkan dipindah tanganin. Kok bisa om, kan sertifikat ada di bank? Bisa ya teman-teman ya, dengan secara di belakang ada perjanjian notaris antara teman-teman debitur dengan pihak ketiga. Kita nggak ngerti ya teman-teman ya, ternyata ada perjanjian kasarnya pindah tangan. Bisa nggak sih diakuin bank? Nggak bisa. Tetap yang diakuin bank adalah sertifikat yang ada di bank. Cuman kan hal-hal seperti itu teman-teman mungkin aja kan. Pernah gue dulu, nasabah gue, debitur gue, dia jual jaminannya ke orang lain, yang nyicil orang lain sih. Ya sebenarnya sih nggak masalah sih bagi kita, yang pokoknya yang penting kita membayar aja kan sebenarnya ujung-ujungnya kan, kalau bank ya. Cuman kan kadang-kadang hal seperti itu sebenarnya nggak boleh teman-teman ya. Ya sebenarnya makanya kalaupun teman-teman ada jual seperti itu ya komit ya, pembayarnya komit sama orang yang belinya. Karena kalaupun ada masalah tetap teman-teman yang kena. Oh sebenarnya saya udah jual tuh ke orang lain rumahnya jaminan, cuma orang lain juga nggak bayar. Ya bank mana tahu, bank hanya melihat Anda sebagai peminjam, yang dia nggak melihat orang lain seperti itu. Tapi ada perjanjiannya om, bank tidak akan mentolerir ya, mengakui perjanjian di belakang bank ya. Perjanjian apa itu? Seperti pindah pemilikan, jual beli di belakang bank, seperti itu. Bank tidak mengakui hal itu ya teman-teman ya. Jadi bank hanya melihat yang tertera di bank aja, karena bank punya
pengikatan hak tanggungan misalnya buat sertifikat ya nggak, hak yang diutamakan untuk mengeksekusi kalau ada apa-apa ya kan lebih duluan gitu. Oke, selanjutnya adalah kegagalan yang mendapat persetujuan pemerintah, misalkan pihak berwenang, misalkan izinnya nggak diperpanjang. Itu juga termasuk ingkar janji ya teman-teman ya. Kenapa ingkar janji ya? Teman-teman juga harus komit bahwa perizinan teman-teman juga harus tetap bisa diperpanjang. Gue pernah dulu ada izin usaha apa namanya, situ apa siup ya, yang ada di temponya tuh, situ kalau nggak salah situ. Nah itu harus diperpanjang kan 2 tahun sekali, ternyata ketika diperpanjang dia tidak bisa diperpanjang sama pemerintah. Itu juga teman-teman ingkar janji namanya ya. Dan karena keberlangsungan usaha tersebut juga mempengaruhi kredit teman-teman ya nggak, gimana kita misalkan kredit rekening koran mau memperpanjang, tapi kenapa izin usaha teman-teman nggak bisa diperpanjang, repot kan kita. Mau nggak mau kalau seperti itu apa gimana om, ya harus lunasin kreditnya. Artinya apa, bank tidak mungkin membiayai sesuatu yang ilegal teman-teman ya. Misalnya izin usaha tambang ada jatuh temponya, teman-teman harus perpanjang itu ketika masih dalam keadaan kredit. Karena kalau tidak bisa diperpanjang, otomatis secara tidak langsung bank membiayai sesuatu yang tidak ada izinnya ya nggak. Apalagi misalkan kredit rekening koran harus diperpanjang tuh kan, izin tersebut juga harus ikut perpanjang ya sebagai alasan buat perpanjangan kredit seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bank gagal bayar kepada pihak kreditur lain ya teman-teman ya. Misalnya gini, saya di bank A, ternyata teman-teman juga ada kredit di bank B. Ternyata di bank B itu teman-teman bermasalah, macet misalnya. Itu sebenarnya ngaruh ke bank A loh. Sebenarnya ya, aturan benarnya ketika teman-teman macet di bank lain, ketika sama-sama ngambil kredit nih ya, di bank A sama bank B, teman-teman macet di bank B, itu harusnya di bank A juga harus dimacetin, harus dilunasin juga ya, karena ada semacam kayak kredit tanggung renteng gitu loh. Jadi kalau satu bermasalah, yang lain juga bermasalah gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah kategori-kategori teman-teman ada lakukan prestasi adalah atau ingkar janji adalah pilot debut apa usaha teman-teman, itu juga bisa dikatakan lakukan prestasi ya, pilot ya. Terus selanjutnya adalah penurunan nilai agunan, penurunan nilai jaminan. Karena apa? Misalkan ya hilang atau musnah. Gue pernah dulu jaminan ya, debitur gue bukan hilang dalam arti gini sih, ternyata bangunannya dirobohin sama dia dan gak dibangun lagi. Itu termasuk teman-teman apa kasar ingkar janji ya. Karena apa? Merobohkan, merubah bentuk atau meningkatkan itu harus izin ke bank. Ketika teman-teman merobohkan bangunannya, otomatis agunan kan nilainya berkurang. Kalau agunan ini berkurang, harusnya debitur itu kayak menyetorkan sejumlah dana untuk mengurangi kredit ya, maksimal turunin ya. Pokoknya turunin harusnya. Karena apa? Bangunannya teman-teman robohin. Nah, kalau nggak dirobohin, teman-teman bisa dituntut gitu ya. Karena menghilangkan jaminan, menghilangkan agunan. Walaupun bangunannya doang, tanahnya kan enggak om. Ya tapi kan bangunan kan dinilai. Kecuali kemarin waktu penilaian jaminan, bank hanya menilai tanahnya doang, itu nggak lain cerita ya. Tapi setahu gua kalau bangunan ada bangunannya, pasti bank juga nilai bangunannya ya. Makanya disebut juga keuangan prestasi, ingkar janji teman-teman. Selanjutnya adalah ya misalkan disita oleh pihak berwenang. Nah, jaminannya itu juga termasuk teman-teman ingkar janji dan harus diselesaikan kreditnya. Gila, serem banget. Banyak banget harus selesaikan. Iya. Jadi intinya apapun terjadi sama jaminan teman-teman itu nggak boleh berubah ya bentuknya. Kalau karena kasarnya kalau ditingkatin boleh, ya. Tapi kalau dihilangin, tapi ditingkatin boleh juga izin bank ya. Tapi kalau dihilangin, disita sama pihak yang lain, polisian, dan itu teman-teman harus lunasin kreditnya mau nggak mau ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah debitur terkena gugatan pidana atau perdata. Nah itu yang terakhir ya. Itu juga pasti mempengaruhi ya, dan pasti itu disebut teman-teman debitur apabila terkena perdata atau pidana, itu termasuk dalam kategori keuangan prestasi atau ingkar janji juga ya. Jadi ya susah ya, apalagi kalau teman-teman sudah kena kasus pidana ya memang harus dilunasin. Tapi om orang di penjara om, berarti ya si penerus usahanya kan usahanya masih bisa berlangsung kan. Ini orangnya yang dipermasalahan kan, harusnya keluarganya harus tetap lanjutin dong, ya nggak? Walaupun orangnya di penjara misalkan, keluarganya harus tetap usahanya lanjutin dan harus tetap bayar kredit ke bank misalkan seperti itu ya. Kalau memang ada hal-hal yang di luar dugaan seperti itu, banyak nggak ada ya, misalkan kena tuntutan ya, sehingga usahanya berjalan masih, cuman orangnya terpaksa harus dibawa ke pihak polisian dan di penjara misalkan 2 tahun, pernah jadi seperti itu. Dan harusnya si pihak keluarga harus tetap membayar ya, walaupun gimana nih udah penjara gini ya, itu urusanmu misalnya
ya kan udah janji bahwa teman-teman debitur tidak akan melanggar melanggar norma hukum juga, norma sosial, norma hukum juga kan, sehingga kok bisa dipenjara kan, itu kan berarti ada salah kan gitu di antara teman-teman ya. Oke, itu aja ya hal-hal yang membuat teman-teman kategorikan debitur-debitur ini yang dikategorikan wan prestasi atau ingkar janji ya. Dan semoga hal ini menjadi insight juga, pemahaman bahwa oh ternyata selama berkredit itu saya nggak boleh gini gitu ya, karena ada akibatnya. Ya nggak, saya harus izin mengubah jaminan, ya nggak, saya harus memberikan dokumen asli, ya nggak, saya harus nggak boleh kena tuntutan, ya nggak, seperti itu. Dan kalau nyewa pun harus izin. Dan saya juga harus menjaga performance kredit di bank lain walaupun bukan di bank itu gitu. Itu harus teman-teman ya, karena secara ketentuan kalau teman-teman macet di bank itu, misalkan mulai kerja juga di sini, mulai kerja di bank sebelah macet, di sini otomatis harusnya dimacetkan, harus dan harus dilunasin ya, seperti itu kan. Nggak lucu di sini lancar situ macet, atau situ lancar di kami macet, kan aneh ya. Kami bisa menuntut debitur ya kalau misalkan terjadi hal seperti itu ya. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai kategori debitur-debitur yang wan prestasi atau ingkar janji ya. Semoga menjadi pemahaman. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.